pikiran kita, harapan ibu kalian harus mampu menguasai ini. Ini itu pernah dikasih tahu tidak? Sehingga ada motivasi dan ada bayangan dari anak didik untuk mencapai ini yang ingin dicapai oleh guru. Itu wajib dikasih tahu. Nah, yang ada alhamdulillah, yang belum ada mungkin faktornya seperti kata ibu belum tahu. Ya sedikit lah, misalnya kan kita memberikan satu bacaan, dari bacaan kita mempunyai begini, kan kita jelaskan hasil dari bacaan kita bisa cara pemberitaan kepada anak. Sebenarnya kan ada pertanyaan, harus anak dapat menjawab apa yang sudah kita dengarkan dari bacaan yang kita dapat jawab. Itu hasil yang kita. Nah, maksud saya begini, yang ibu katakan benar, mungkin struktur bahasanya lebih menjawabnya ke lapangan. Saya ke administrasinya. Di indikator itu kan ada siswa dapat menjumlahkan 3 buah bilangan. Kan itu indikatornya. Itu wajib dikasih tahu karena nanti setelah kita belajar, tidak ada satu orang pun yang nggak bisa menjumlahkan 3 buah bilangan. Bahasa 3 buah bilangan itu termuat dalam indikator yang akhirnya menjadi petunjuk belajar. Nah, kalau pakai alat seperti yang ibu katakan tadi, dengan bagaimana tata cara memakai alat dan seterusnya. Kalau pakai buku suruh baca, petunjuknya baca di halaman sekian, itu juga termasuk petunjuk belajar. Ya, itu kan juga hasilnya dari bahasa Indonesia kan kita sudah membaca, kita dapat Iya. Di awal. Ya, kalau di awalnya pertama kali kan kita Terus di sini lagi Bu, ada yang namanya tujuan yang akan dicapai. Perlu dipersoalkan ini, ibu kalau udah buat RPP mestinya ada di lembaran RPP. Ibu yang kita dulu saya kan ada tulis tujuan Bu ya, belum buat. Oh belum. Silabus yang tidak buat. Lagi mau coba-coba. Hari ketiga itu berarti hari Jumat kita bahas RPP. Hari ketiga kita bahas RPP. Mudah-mudahan paling tidak jadi satu lah. Buat apa? Gambaran kita bawa pulang ke rumah supaya bisa membuat di rumah tidak salah. Terus nanti tujuannya ada di RPP itu. Bagaimana cara membuat tujuan? Situ ada. Nanti kita bahas yang bisa diukur. Diukurnya pakai apa Bu? Supaya tidak pakai soal. Pakai soal bisa menjawab soal berarti berhasil. Itu kan bisa diukur. Nah kira-kira kalau ini indikatornya soalnya karena dari indikator itulah muncul soal. Dari indikatorlah muncul soal. Nah ini Bu perilaku berbahasa. Bu boleh pilih salah satunya. Yang J, menguraikan, memperlihatkan, menggambarkan. Ya, jadi kita balik ke sini. Gambar, ya kan? Prioritas. Contohnya ya gambar bambu menyebutkan sebutkan saja. Kalau ibu merasa tambahkan lagi menjelaskan apa habis sebutkan bambu. Tidak perlu penjelasan. Fungsi bambu itu apa? Itu tadi masuk ke dalam penjelasan. Siswa dapat menjelaskan. Ini sudah pintar semua.
sudah pintar semua, tidak usah lagi. Tidak usah lagi ragu dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, sekarang pertanyaannya harus mencapai hati. Kalau indikator-indikator yang dimunculkan belum mencapai hati, harapan dari hati, maka indikatornya ditambah lagi. Kalau sudah cukup ya kita stop. Seandainya anak-anak bisa menggambar, bisa menyebutkan, bisa menjelaskan, bukan kelas tapi penjelasan tentang apa? Daerah dan lampang. Kita ganti aja Bu ya supaya nggak terkonotasi. Dapat gambar apa? Lampang. Simbol dan lampang. Simbol daerah. Gitu Bu ya, nggak usah lagi dengan kelasnya. Langsung ke materinya saja lah supaya tidak. Sini Bu ya. Langsung ya Bu ya. Sekarang pertanyaannya gambarkan box B. Ya kan? Apa yang harus dimiliki oleh anak? Dia harus tahu dulu yang mana box B. Kira-kira bahasanya apa Jam? Mengenal. Kalau siswa dapat menggambar, langsung usaha gambarkan. Kan enak kan ya? Kalau umpamanya Soal-soal di kelas 1 begitu melengkapi kalimat, kemudian menjawab pertanyaan. nah kalau melengkapi kalimat mungkin itu kan uraian singkat. Yang saya yang ada di keliling rumah kamu. Jadi seluruh Indonesia. itu kalau anak-anaknya pandai Bu ya, 3 hari 3 malam nulis pahlawan itu nggak habis-habis. Seluruh Indonesia. Yang nggak pernah kalau teringat dengan soal sendiri kemarin. Untuk mencapai C1 dan C4 hanya dapat diwakili oleh soal multiple choice. Itu kata ahli, bukan kata saya. Kalau nggak percaya nanti baca aja sendirilah bukunya. Kenapa? Karena kita hanya memulai C1 sampai C5. Kita tidak memulai analisis dan sintesis. Iya Bu, yang saya katakan bukan hanya kelas 6 SMA juga nggak boleh. Ibu punya anak yang sekolah di kedokteran. Ya, coba tanya sama anak yang kuliah kedokteran pernah dapat soal isi sekalipun nggak boleh. Semuanya soal kelas. Kok beda dengan kita yang di karena mereka tidak boleh pakai pemikirannya sendiri. Bagaimana jelaskan bagaimana cara membuat ini, jangan sampai ibu mikir yang buat buku itu adalah guru. Kan yang buat buku belum tentu bukan. Iya, saya juga. Nah maksudnya gini Bu, kalau saya pedagang maka saya akan menulis sesuai dengan permintaan zaman. Kalau buku karangan baru saya tulis adalah buku sesuai dengan kurikulum 2004, tidak laku di pasaran. Sehingga saya penerbit akan menulis sesuai dengan pabrikan. Pembeli merasa tergiur karena kreasi saya tadi akhirnya dibeli dipakai. Ini buku yang KTSP. Ibu sebenarnya mau pakai buku tahun 45 juga gak soal kalau nggak keluar dari tadi. Kalau nggak keluar dari indikator ini. Tidak ada buku yang namanya buku KTSP, itu kan buku penerbit, buku yang supaya dibuat laku di pasaran. Karena kalau ditulis KPK dia yang beli kan.
Karena dari pemerintah, sedangkan indikatornya kita buat sendiri. Jadi, ya, ini pertanyaannya adalah dari seluruh Indonesia sama. Kemudian, waktu nanti apakah sesuai dengan indikator yang kita buat itu pertanyaannya, soal yang dilemparkan ke anak-anak kita nanti. Nah, saya jawabnya gini. Tadi Bu kan ada SKL. Ya. SKL itu juga sama seluruh Indonesia. Ya kan? Kan itu yang dicapai. Nah, membuat indikator kira-kira akhirnya harus memiliki keinginan untuk dia lulus memiliki apa? Standar yang telah ditetapkan. Contoh ya Bu ya, saya ulang dari sini, saya kembali ke sini. Saya buat KD yang lain, KD kita pura-pura ya. Mengenal pahlawan ini KD-nya. Ambil buku ya. Udah ada indikatornya. Sekian. Ya, saya tulis anggaplah ini indikatornya. Ya itu ya nggak besar sekali. Jadi bisa membedakan, bisa mencari pasangan. Itu pengertian daripada memilih. Kalau daerahnya umpamanya ada daerah Sumatera dipenggal jadi daerah Nah, terus di sampingnya dikasih lambang, beberapa lambang, manakah lambang yang dipakai oleh provinsi Nanggro? Dia bisa menunjukkan lewat